Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran dan komponen-komponen yang terdapat dalam RPP. Silahkan teman-teman simak. Pengertian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana pelaksanaan pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Rencana pelaksanaan pembelajaran sekurang-kurangnya memuat tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Tujuan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Yang pertama, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna. Guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Komponen-komponen rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama, identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. Yang kedua, identitas mata pelajaran atau tema atau subtema. Yang ketiga, kelas atau semester. Yang keempat, materi pokok. Yang kelima, alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pembelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. Yang keenam, tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. Selanjutnya ada media pembelajaran. Media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran. Selanjutnya sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lainnya yang relevan. Selanjutnya langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup. Dan yang terakhir adalah penilaian hasil pembelajaran. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama yaitu mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa serta materi dan submateri pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus. Yang kedua, menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. Yang ketiga yaitu menggunakan metode dan media yang sesuai yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. Yang keempat, penilaian. Penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Perbedaan silabus dan RPP. Dalam silabus, perencanaannya hanya dalam satu semester, sedangkan RPP perencanaan dalam satu KD, bab, atau satu kali pertemuan.
Dalam silabus tidak ada langkah-langkah pembelajaran, sedangkan RPP terdapat langkah-langkah pembelajaran. Dalam silabus, langkah-langkah kegiatan belum terlalu rinci, sedangkan dalam RPP, langkah-langkah kegiatan dirinci dalam kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Ini adalah contoh dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama yaitu nama sekolah. Contohnya seperti ini, SMA Negeri 3 Maros. Mata pelajaran Bahasa Jerman, peminatan. Kelas 12, semester 1. Materi pokok, contohnya seperti kehidupan sehari-hari atau hobi. Subtemanya yaitu modal verben. Alokasi waktu, contohnya seperti ini 4 kali 45 menit. Ini adalah contoh kompetensi inti pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pada KI 1 contohnya seperti menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah, lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif, dan proaktif. Dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Pada KI 3, contohnya seperti memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban, serta terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Pada KI 4, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Ini adalah contoh dari kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Pada kompetensi dasar, contohnya seperti memahami cara mengungkapkan persetujuan atau ketidaksetujuan, harapan dan doa, serta cara meresponnya terkait topik, kegiatan pada waktu senggang atau hobi, Freizeit, Beschäftigung, dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks, dan unsur budaya yang sesuai konteks penggunaannya. Pada indikator kompetensi pencapaiannya, seperti yang pertama, mengetahui penggunaan modal verben, dürfen dan mochten untuk mengungkapkan persetujuan atau ketidaksetujuan. Yang kedua, mengetahui bentuk kalimat tanya dürfen dan mochten. Yang ketiga, mengetahui bentuk kalimat dürfen dan mochten dalam menjawab pertanyaan. Selanjutnya yaitu pada kompetensi dasar, menyusun teks, lisan, dan tulis sederhana untuk mengungkapkan persetujuan atau ketidaksetujuan, harapan dan doa, serta cara meresponnya terkait topik, kegiatan pada waktu senggang atau hobi, atau Freizeit, Beschäftigung atau hobi, dan wisata atau Reisen dengan memperhatikan unsur kebahasaan teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. Pada indikator kompetensi pencapaiannya yaitu yang pertama, menuliskan kalimat sederhana menggunakan dürfen dan mochten. Yang kedua, menuliskan pertanyaan dan jawaban dengan dürfen dan mochten. Dan yang terakhir, menyusun kalimat sederhana menggunakan dürfen dan mochten. Itu adalah contoh dari kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ini adalah contoh tujuan pembelajaran
dari RPP. Contohnya, melalui pendekatan Scientific Discovery Learning, Problem-Based Learning, Teams Games Tournament, pengamatan, bertanya, menjawab, mengasosiasi, dan mengomunikasikan peserta didik dapat mengetahui ungkapan persetujuan atau ketidaksetujuan dalam suatu kata, menyusun kata menjadi kalimat, menyusun kalimat menjadi paragraf, melakukan dialog sesuai dengan cara menanya dan memberitahu sesuai menanyakan fakta, bersemangat dalam belajar bahasa Jerman, dan mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi yang diberikan. Selanjutnya, ini adalah contoh dari materi pembelajaran pada RPP. Seperti fakta. Freizeitbeschäftigung, kegiatan di waktu luang. Pada konsep, contohnya seperti unsur dan prinsip tindak tutur untuk mengungkapkan usulan, persetujuan, ketidaksetujuan, mengajak, meminta izin, melarang pendapat dalam bentuk teks interaksi, interpersonal lisan dan tulis pendek dan sederhana, serta responnya. Pada prosedural, contohnya seperti unsur kebahasaan meliputi kosakata atau ungkapan terkait dengan kegiatan waktu senggang, ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, dan tanda baca, tulisan tangan tepat dan benar. Ini adalah contoh dari metode pembelajaran dari RPP. Contohnya seperti pendekatan, Scientific Learning Together, Problem-Based Learning, Team Games Tournament. Pada metode pembelajaran contohnya seperti diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan, serta presentasi. Selanjutnya, ini adalah contoh dari media, alat, dan sumber belajar pada RPP. Pada media contohnya seperti gambar, kertas berwarna, dan lembar tugas. Pada alat, contohnya seperti laptop dan LCD. Dan pada sumber belajar contohnya seperti Ich liebe Deutsch, Freizeitaktivitäten, dan melalui internet. Ini adalah contoh langkah-langkah pembelajaran dari RPP. Pada langkah-langkah terdapat tahapan, kegiatan pembelajaran, dan alokasi waktu. Pada tahapan terdapat pendahuluan, inti, dan penutup. Pada pendahuluan, contohnya seperti mengucapkan salam, mengondisikan peserta didik untuk bisa mengikuti pembelajaran, menanyakan dalam bahasa Jerman, mengajukan beberapa pertanyaan dalam bahasa Jerman, menyampaikan tujuan pembelajaran, serta bertanya jawab terkait pentingnya tema tersebut. Dalam inti, pada kegiatan pembelajarannya seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Pada penutup, terdapat menunjukkan beberapa peserta didik untuk mengulang ujaran-ujaran yang telah dipelajari, menginformasikan materi pada pertemuan berikutnya, memberi salam di akhir pertemuan. Ini adalah contoh penilaian proses dan hasil pembelajaran dari RPP. Yang pertama yaitu teknik penilaian. Pada teknik penilaian terdapat sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada sikap, contohnya seperti observasi dan jurnal. Yang selanjutnya, pengetahuan, contohnya seperti tes tertulis. Pada keterampilan, contohnya seperti unjuk kerja. Yang kedua yaitu bentuk penilaian. Pada bentuk penilaian terdapat sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada sikap, contohnya seperti lembar observasi sikap, disiplin, dan kerjasama. Yang kedua, pengetahuan, soal esai. Yang ketiga, keterampilan, contohnya seperti rubrik presentasi. Yang ketiga yaitu remedial. Pada remedial terdapat dua macam, yaitu yang pertama, pembelajaran remedial dilakukan bagi siswa yang capaian KAD-nya belum tuntas.
Yang kedua yaitu tahapan pembelajaran remedial dilaksanakan melalui remedial teaching atau klasikal atau tutor sebaya atau tugas dan diakhiri dengan tes. Yang keempat yaitu pengayaan. Bagi siswa yang sudah mencapai nilai tuntas diberikan pembelajaran pengayaan sebagai berikut. Siswa yang mencapai nilai yang belum maksimal diberikan materi masih dalam cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Sedangkan siswa yang mencapai nilai yang sudah maksimum diberikan materi melebihi cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Itulah tadi penjelasan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dari awal hingga akhir video. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.